Saudara-saudari yang dikasih Tuhan yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara online di rumah masing-masing, saya merenungkan bacaan Injil hari ini dengan dua bagian. Yang pertama adalah Thomas sebagai tokoh kontroversi di antara murid pasca kebangkitan Yesus, dan yang kedua adalah luka-luka Yesus dari tangannya, bekas paku, dan juga lambungnya yang kemudian menjadi sumber dari peristiwa kerahiman ilahi. Waktu saya masih muda, frater tingkat 4 bagian akhir, sambil menyelesaikan skripsi itu saya biasa hari Rabu ketika waktu ambulasio boleh jalan-jalan ke danau buatan di dekat sekolah Setika TSJ Jalan Kaliurang. Itu ada namanya embung Tambak Boyo, embung yang cukup indah, airnya jernih, lalu juga banyak ikan, banyak orang jogging yang bagi saya menarik. Lalu sambil mancing di situ, saya biasanya cuci mata ketika hari Rabu sore. Nah, suatu hari saya naik sepeda ke sana. Memang para frater itu tidak boleh mengendarai kendaraan yang lain, sarana transportasi, kecuali waktu itu memang sepeda. Nah, ada pas waktu saya mancing, dua cewek cantik yang datang sambil membawa brosur kredit motor waktu itu, lalu datang kepada saya menanyakan, Mas sedang mancing ya? Sambil baca-baca brosur dong Mas, barangkali Mas tertarik dengan brosur yang kami tawarkan. Lalu saya baca-baca sebentar ya, sambil menghargai, sambil mancing-mancing. Terus kemudian sudah melihat itu dua cewek yang cantik-cantik ini bertanya kepada saya, gimana Mas, ini DP-nya 0% loh Mas, lalu angsurannya ringan, daripada Mas itu capek-capek nanti naik sepeda, nanti kan bisa naik motor ngeridit murah, lalu bisa mancingnya bisa tambah puas. Lalu gimana Mas, tertarik yang mana? Mas tertarik enggak? Saya jawab, iya Mbak, saya tertarik gitu. Lalu mbaknya yang kedua ini nampak gembira, padahal saya tidak tertarik dengan kredit motornya, tapi saya tertarik dengan mbak-mbaknya yang jadi sales ini, yang cantik-cantik ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan pengalaman Thomas. Seperti yang saya ceritakan itu, ada, kalau bahasa gaulnya itu, intensionalitas atau lompatan pemaknaan. Dikira saya tertarik dengan iklan kreditnya, padahal saya tertarik kepada orangnya. Maka juga Thomas ini mengalami pengalaman intensionalitas atau lompatan makna. Ada sesuatu makna yang mendalam jika kita pahami secara kritis. Thomas memandang luka-luka Yesus dengan mata manusiawi, tetapi ketika sudah mengalami perjumpaan, dia juga terbuka kepada pengalaman keilahian, bahwa luka-luka Yesus itu tidak hanya dipandang secara manusiawi, tetapi dipandang sebagai pengalaman ilahi. Maka saya merenungkan sikap kritis Thomas ini membawa kita pada sikap kritis pengalaman akan fakta. Dalam masa pandemik ini khususnya, kita juga bisa menggunakan pengalaman Thomas ini untuk tidak serta-merta mudah membagikan kabar-kabar, berita-berita yang membuat ketakutan, yang belum tentu faktanya itu benar atau tidak. Kita boleh memberikan berita-berita, share berita-berita kepada masyarakat, kepada orang lain, tetapi kita harus memastikan bahwa fakta itu kredibel, dan pilihlah berita-berita yang menggunakan bahasa yang menyejukkan, bahasa-bahasa yang membawa harapan. Yang kedua tentang luka-luka Yesus, lalu juga kemudian kerahiman ilahi. Suatu hari ada seorang bapak duda yang mempunyai anak yang masih kuliah, lalu di masa akhir kuliahnya juga ini anaknya harus wisuda, dan bapak ini harus mempersiapkan biaya yang tidak sedikit untuk wisuda anaknya, untuk kelulusan anaknya. Bapak ini seorang penggali batu, maka dia menambah jam kerjanya, bangun pagi subuh-subuh sampai larut malam untuk menggali batu secara manual, dan pada akhirnya dia juga berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk wisuda anaknya. Nah, pada waktu wisuda, kemudian bapak ini memeluk anaknya, dan kemudian menyalami anaknya. Ketika bersalaman dengan bapaknya,
anak ini kemudian merasakan ada yang aneh pada telapak tangan ayahnya. Ada banyak luka-luka lecet dirasakan, yang tadinya agak halus kemudian telapak tangan bapak ini kasar sekali. Anak ini menyadari bahwa betapa bapaknya berjuang untuk keselamatan kuliahnya. Anak ini menyadari bahwa tanpa luka-luka yang diderita oleh bapaknya, dia tidak akan dapat wisuda ataupun lulus kuliah dengan baik. Maka saya juga mengajak merenungkan bagaimana luka-luka Tuhan Yesus yang dideritanya inilah yang salah satunya juga menghantar kita kepada keselamatan. Luka-luka Yesuslah, lambung Yesus yang ditikamlah yang mengantar kita kepada peristiwa kerahiman ilahi. Maka saya merenungkan, dia yang terluka tetapi kita yang berbahagia. Dia yang terluka, kita yang menikmati surga. Dan dia yang terluka tetapi kita yang dibebaskan dari dosa.